Jadi orang yang nggak gampang percaya butuh observasi yang banyak, melihat ini orang bisa dipercaya apa enggak ya gitu. Kalau dia boring dengan ceritaku atau dia nggak tertarik, sebenarnya gitu kan bisa kelihatan gitu kan ya. Nah tapi kayaknya iya benar. Oh nih sekarang ya. Sabit dong. Pertanyaan menarik dan sulit ya. Ya, tentu kepercayaan dan kerelaan membuka diri itu modal awal sih. Tidak akan ada relasi yang terbentuk dalam tahap pertemanan, persahabatan atau apapun tanpa ada kerelaan membuka diri gitu. Nah, bicara tentang kepercayaan kan itu apa ya? Sesuatu yang dibangun deh kayaknya deh itu. Iya, itu sesuatu yang dibangun. Karena realitanya meskipun aku di dalam bersahabat dengan sahabat katakan seperti itu, nggak selalu kok dia itu menurut aku bisa dipercaya. Gitu, ada momen-momen di mana Jelas. kalau nggak bisa dipercaya sih gitu. Perasaan aku cerita sama kamu doang kok itu bisa kemana-mana. Aku pikir itu nggak masalah ya gitu-gitu kan. Dan itu sangat melukai hati sebenarnya. Gitu. Jadi hanya saja mungkin karena modalnya udah ada, kadang satu peristiwa seperti itu menimbulkan luka sih, tapi tidak membuat runtuh semuanya modal itu gitu. Hanya pengenalan yang baru. Oh ternyata dia emang saking sukanya cerita kemana-mana, dia yang berpikir itu masalah gitu. Sementara bagiku, kok kasih tahu sih, gak usah gitu. Bagi dia nggak ada perasaan apa-apa, emang cuma mau ngasih tahu doang gitu. Nah sejak itu kan pernah ya ada satu peristiwa gitu ya. Dia belajar untuk akhirnya juga aku bisa cerita nggak ke orang lain? Dia akan nanya seperti itu. Sebelum dia, baik itu berita baik, berita enggak. Yang menurut dia nggak apa-apa diceritain aja. Lagian berita baik gitu kan. Kadang aku nggak usah gitu. Berita-berita gini mah kita dua aja yang konsumsi kadang gitu. Tapi ya dia bisa cerita kemana-mana gitu. Belakangan, ya itu ada konflik itu, ada pengenalan yang baru. Ternyata aku nggak suka, aku nggak siap. Dia mulai tanya, ini boleh diceritain nggak gitu-gitu. Ya seperti nambahin yang Oni bilang itu ya kayaknya kan ini ya jadinya ada kesan ini kalau kita tidak gampang membuka diri maka kemungkinannya akan lebih kecil untuk kita bisa menemukan sahabat begitu ya. Sebenarnya ya nggak begitu juga gitu walaupun memang itu adalah modal yang baik begitu ya. Tetapi keterbukaan itu maksudnya kita bisa membuka diri kepada orang lain itu sebenarnya sesuatu yang yang aku ngertinya itu sesuatu yang sebenarnya bisa dibangun di dalam diri kita begitu. Jadi maksudnya bukan kalau nggak ada dari sononya jangan ini gitu ya. Kalau kesannya kan kayaknya kan kalau aku kan dari sononya gampang gitu ya membuka diri gitu. Mungkin jadi wajar aja lah punya sahabat gitu. Tapi enggak juga sih sebenarnya gitu, bisa kok begitu. Dan kalau dibilang gimana nanti kalau ketemu pengalaman yang mengecewakan begitu, apakah orang seperti Sabet yang juga gampang cerita kemana-mana itu juga pernah kecewa? Ya tentu begitu ya, pernah juga gitu. Tapi balik lagi ya makin bertambah dewasa, salah satu hal yang dimengerti dalam relasi dengan orang lain memang relasi itu ketegangannya banyak sebenarnya begitu. Dan kita nggak selalu cocok dengan orang lain karena misalnya nih aku dengan Oni aja ini benar-benar dua orang yang berbeda begitu. Jadi kalaupun dibilang kita bersahabat begitu, tetapi secara jelas kita tuh berbeda gitu. Nah kalau mau cari kita bilang kita mau bersahabat karena dia soulmate gitu kan, kesannya kan soulmate tuh emang cocok banget gitu dengan kita gitu ya, yang nggak akan ketemu gitu kan. Mungkin itu kali ya, maksudnya ada cara berpikir yang mungkin juga kita perlu kritisi gitu kali ya ketika kita mau bersahabat dengan seseorang gitu ya.
kalau ternyata nggak ada gitu orang yang memang mirip dengan kita gitu. Itu mah ya ngarep aja gitu ya, sampai kapan juga nggak ada gitu kan, sederhananya kan seperti itu gitu. Jadi memang membuka diri itu penuh resiko, memang begitu, sangat penuh resiko. Karena ya tadi yang kayak Oni ceritakan, ada kemungkinan ternyata orang yang ceritain lagi ke orang lain apapun alasannya, itu kan resiko yang bisa ditanggung gitu. Nah balik lagi, itu lagi kita perlu mengingatkan diri gitu ya, membangun di dalam diri bahwa resiko itu pun sebenarnya pantas untuk diambil begitu. Karena kalau enggak ya kita akan pertemanan di permukaan aja begitu sih menurutku gitu. Jadi kedalaman relasi itu nggak mungkin kalau nggak ada keterbukaan gitu ya tadi, dan keterbukaan itu menghasilkan resiko kayak begitu. Ya maksudnya aku juga sadar kok gitu, misalnya aku tahu nih kalau Oni tuh misalnya ya, ini contoh real ya gitu ya, nggak suka tuh kalau udah dikasih tahu sekali terus masih lakuin gitu. Nah sedangkan aku nggak selalu bisa tuh kalau ternyata dalam konteks yang lain ternyata itu poinnya masih sama gitu. Nah buat dia itu menyebalkan, buat aku kenapa sih lo itu doang sebel gitu. Nah kayak gitu-gitu kan aku juga bisa tergoda untuk sebel kan sebenarnya kan. Ini orang nih receh banget sih, sebel-sebelnya apa juga disebelin gitu kan, juga bisa kayak begitu. Tapi balik lagi dengan pengenalan yang makin lama makin bertambah, sebenarnya jadi kitanya gitu, maksudnya akunya yang belajar untuk memahami orang lain gitu. Nah kayak gitu juga hal yang penting ya dalam persahabatan ya. Kalau enggak kan begitu terjadi konflik, bye gitu kan ya. Sabet dulu. Apa ya? Sebenarnya kalau bicara soal difficult person ya, kayaknya semua orang di luar diri kita difficult person deh, gitu ya. Jadi kayaknya label itu ya berlaku untuk semua orang yang di luar diri kita. Aku sih mencoba memahaminya demikian gitu ya. Dan di dalam relasi itu memang kan konflik itu sesuatu yang tidak terhindarkan, begitu. Mau berrelasi dengan siapapun, orang yang baru atau orang yang lama, itu konflik sangat mungkin terjadi, begitu. Nah apalagi kalau relasinya makin dalam, begitu ya. Pasti konflik makin mungkin terjadi, gitu. Nah itu sebabnya kayaknya memang kita tuh perlu banyak skill ya untuk berrelasi dengan orang lain ya gitu ya. Dan mungkin dalam konteks kehidupan kita nggak dibesarkan dalam lingkungan yang biasa untuk ya tadi membuka diri, menyelesaikan konflik, misalnya kayak begitu gitu ya. Kalau yang aku lihat-lihat ya dalam cerita-cerita dari orang-orang terdekat, itu maksudnya orang-orang di lingkup pelayanan ya, ataupun dalam keluarga juga sebenarnya gitu ya. Menyelesaikan konflik tuh itu bukan sesuatu hal yang kami tuh artinya aku dan keluargaku gitu fasih untuk melakukannya, begitu. Kalau itu fasih dilakukan kan itu menyenangkan sekali, semua relasi itu aman sebenarnya, begitu aman dalam pengertian kalau ada konflik ya kita udah tahu itu pasti akan terselesaikan, begitu. Jadi menurutku itu ya kita memang kurang pandai gitu ya, kurang pandai membuka diri, banyak kurang pandainya kayaknya ya gitu ya, kurang pandai membuka diri, kurang pandai berkonflik, kurang pandai membicarakan hal-hal yang entah itu kita senang atau kita nggak senang gitu. Ya basa-basi, misalnya obrolan basa-basi itu kan bagaimana pertemanan awal bisa terjadi kan sebenarnya kita basa-basi dengan orang gitu kan ya, ngobrol-ngobrol ringan begitu kan. Nah kayak begitu-begitu itu sebenarnya kan sesuatu yang kita sering-sering ternyata kurang pandai kita begitu. Tapi kurang pandai itu tidak berarti jadi nggak bisa sebenarnya kan begitu kan gitu. Jadi aku pikir mungkin dia dugaanku sih dari apa yang aku perhatikan ya mungkin karena itu ya, jadi mau meminimalisir konflik
kalau udah terjadi ya akhirnya pilih untuk berelasi secara profesional aja, misalnya gitu kalau dengan rekan kerja ya. Nah sayangnya gimana nih kalau dengan teman persekutuan gitu kan ya, dengan teman-teman di komunitas itu kan, ya bisa menarik diri, berelasi seperlunya. Itu banyak ya fenomena kayak begitu ya yang aku lihat ya. Aku ngelihatnya sih ya karena banyak yang tidak terbicarakan gitu sih. Menurutku sih begitu. Banyak yang tidak disampaikan gitu. Ya gitu nggak sih? Nggak tahu deh. Yang aku amati sih begitu. Kalau yang aku amati rada mirip sebenarnya. Hal-hal yang sering sekali juga ditanyakan beberapa orang di komunitas kita gitu ya. Orang-orang yang kita layani adalah gimana kalau udah terjadi konflik di dalamnya, ada ketegangan di dalam relasi. Ketegangan itu kan bikin gak nyaman gitu. Kalau antara satu orang dengan dua orang ada ketegangan, kecenderungan manusiawinya itu adalah menghindari ketegangan itu. Dan kalau kita udah menghindari ketegangan, nah kita sedang kehilangan momentum untuk emang lebih dekat, lebih bisa mengenali gitu. Jadi menurut aku yaitu kalau ada ketegangan ya bertahan aja dulu di ketegangan itu gitu. Merasakan semua sensasi ketegangan itu dan ambil satu langkah lebih dekat untuk maju, berani menghadapinya.